Untuk membahas terkait sidang peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal pada hari ini, kami sudah bergabung dengan Kepala Bareskrim Polri tahun 2008 hingga 2029, Komjen Purnawirawan Susno 2Ji, serta kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AF, Ibu Elsa Syarif. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Susno, Bu Elsa. Selamat Assalamualaikum. pagi. Selamat Assalamualaikum Bu pagi. Elsa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami di Breaking News, iNews. Pak Susno, kita sudah melihat tadi ada beberapa informasi baru yang disampaikan oleh Ibu Titin yang akan dijadikan novum pada hari ini. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Susno? Monggo, silakan. Jadi apapun ya nanti hakim yang akan menilainya. Apakah hukum itu bisa dipakai, apa tidak, ya. Kita tidak perlu perdebatkan apa yang didalilkan oleh si penggugat, apa yang didalilkan untuk menjawab dari jaksa, gitu ya. Memang begitulah beracara, gitu kan. Kemudian kita hormati, dan kita yakin bahwa dengan PK ini kebenaran akan terbongkar, ya. Itu masing-masing mencari kebenaran gitu. Betul. Jangan sampai orang tidak bersalah dihukum, jangan sampai juga kalau ini ada pembunuhan, si pembunuhnya lepas. Ya. Nah itu tujuannya sama kok, hanya dalam sudut pandang kadang-kadang kita berbeda. Ya itulah namanya penegakan hukum. Tapi yang jelas kita tidak boleh berselisih pribadi sampai dengan kencang-kencangan, stres-stresan, tidak boleh. Tapi ajukan dalil dengan logika, dengan ilmiah, begitu. Nah, sehingga hakim yang menilainya juga enak, hakim agung yang memutusnya enak. Tujuannya bagus semua. Insya Allah semua rela korban tenaga, rela korban waktu, bahkan ada rela korban uang untuk tujuan sama, menegakkan keadilan dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Mudah-mudahan tercapai di pengadilan Cirebon. Semua berjasa, semua baik, semua beramal. Mudah-mudahan ini di mata Allah ini pahala semua. Ya, baik Pak Susno, kita beralih ke Bu Elsa. Bu Elsa, ini sempat ada kabar Ibtu Rudiana, klien Anda ini akan hadir di sidang PK Saka Tatal sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Apakah benar seperti itu, Bu Elsa? Tidak benar, karena klien saya kan sudah pernah diperiksa di pengadilan dan di bawah sumpah. Dan ini kan pengajuan PK itu oleh pemohon dari Saka Tatal dengan kuasa hukumnya. Jadi beban pembuktiannya dari pemohon. Dan klien saya sudah selesai tugasnya memberikan keterangan di bawah sumpah waktu Pengadilan Negeri Cirebon. Jadi sekarang ya silakan saja, kan namanya mereka melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Semuanya kan diserahkan nanti oleh Hakim Agung di Mahkamah Agung RI. Jadi kami tidak akan berkomentar, tidak akan hadir. Sedangkan amicus curiae itu kan dari pihak ketiga, bukan dari pihaknya kita. Kita kan orang yang berkepentingan. Kalau amicus itu pihak ketiga yang pengamat mencermati proses hukum dan dia memberikan pendapat-pendapat. Itu suatu pihak ketiga yang dalam bentuk-bentuk organisasi yang senang mengamati suatu proses hukum. Jadi tidak benar berita itu. Baik, Bu Elsa. Kita ke Pak Susno. Pak Susno, hari ini Anda diharapkan untuk bisa hadir sebagai saksi di pengadilan Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana persiapan Anda, Pak Susno? Ya, rupanya ada gangguan teknis dengan Pak Susno. Kita ke Bu Elsa. Bu Elsa, dalam berbagai persidangan dan beberapa informasi yang disampaikan oleh baik dari pihak Saka Tatal maupun Saka Tatal sendiri, itu ada beberapa kejadian ataupun aksi yang membuat Saka Tatal terpaksa untuk mengaku, dan itu juga disampaikan ada campur tangan klien Anda di situ. Tanggapan Anda seperti apa, Ibu
Elsa? Ya, jelas kami tolak tentang ikut campurnya klien saya, apalagi sampai melakukan pemukulan dan penyidikan. Ya, Karena hanya 3 hari sampai laporan tanggal 31 dan sampai tanggal 3 itu sudah persiapan untuk dikirim ke Polda ya, Jabar, dan itu penarikan berkas itu kepada Polda Jabar untuk tidak terjadi konflik of interest. Nah, soal pemukulan atau apapun itu sudah ada diperiksa di Pengadilan Negeri Cirebon dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kan telah dihadirkan saksi verbalisan dari Polda Jabar, bukan dari klien saya Rudiana. ya, Jadi itu sudah dipertimbangkan oleh hakim. Dan kemudian bahwa klien kami terlibat cawe-cawe terhadap penyidikan, ya. apalagi memukul, itu tidak benar. Dan sudah ada tim eksistensi dari Mabes Polri, yang kemudian dari Irwasum, dari Propam, yang datang ke Polda Jabar dan sudah melakukan pemeriksaan, dan dinyatakan bahwa pemukulan itu dilakukan oleh para tahanan dan Ya. sudah diberi sanksi kepala dari tahanan karena tidak bisa menjaga hal ini, dan juga klien kami sudah diperiksa di Propam dan dinyatakan tidak ada penyalahan dari prosedur. Itu aja yang kami ketahui. Baik, Bu Elsa, kita ke Pak Susno yang sudah terhubung Bisa kembali. lama ya, saya mau ke TV One ini karena udah waktunya. Oh begitu. Baik, mungkin ke Bu Elsa terlebih dahulu. Bu Bisa Elsa, meninggalkan ya, Pak Susno, saya. Iya, Bu Elsa, sukses ya. Soalnya Iya. udah 8.30 udah baik, baik Bu Elsa. Bu Elsa mungkin nanti kita akan terhubung kembali ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, hari ini Anda juga diharapkan bisa hadir begitu Pak sebagai salah satu saksi dalam sidang PK. Bagaimana kesiapan Anda Pak Susno? Saya udah siap, sudah di kereta, ini insya Allah 20 menitan lagi sampai ke Cirebon gitu. Insya Allah Iya. siap. Ya. Apa informasi yang akan Anda sampaikan di sana nanti Pak, yang akan memperkuat peninjauan kembali dari kasus Saka Tatal ini Pak? Saya akan menyampaikan sepanjang apa yang menjadi bidang saya, sepanjang apa yang saya ketahui ya. Saya tidak akan ngarang gitu, sesuai bidang saya, sesuai dengan apa yang saya kuasai dan sesuai apa yang mereka tanyakan. Khususnya kalau saya ya, bidang saya ini kan sebelum jadi petani kan adalah penyelidik dan penyidik, hanya 35 tahun gitu, dan seluruh pengalaman saya di Polri ya di situ gitu. Sampai pensiun saya di situ. Iya Pak, kalau Anda melihat ini penanganan kasus Vina dan Eki ini banyak sekali informasi bahwa tidak diterapkannya scientific crime investigation gitu Pak ya. Nah kalau menurut Anda apakah langkah awal tidak menerapkan scientific crime investigation ini seharusnya bisa diantisipasi sejak awal Pak? Ya saya sependapat dengan Kapolri. Masa saya berbeda dengan Kapolri? Dan Kapolri, Pak Listio Sigit kan tidak sembarang ngomong ya. Tentunya sudah melalui analisa daripada staf-stafnya gitu kan. Dia katakan bahwa kasus Cirebon ini tidak ada scientific, kira-kira begitulah ya, scientific crime investigation, sehingga bukti-bukti forensik tidak ditemukan. Ya Alhamdulillah tadi Bu Titin menemukan salah satu bukti forensik yang berupa foto yang bersesuaian dengan pakaian yang dipakai oleh Vina dan ternyata pemiliknya ya jelas. Nah itu salah satu yang bersesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang ada. Nah, itu bagus untuk hukum. Iya, Pak Susno, jika Tapi Anda kalau penyelidikan, ya Pak Susno, jika silakan. Anda melihat sidang kemarin sudah ada beberapa saksi yang sudah dihadirkan begitu Pak, ada beberapa diantaranya Renaldi yang juga sempat
memberikan keterangannya dengan berurai air mata karena mengenang betapa pahitnya pengalaman yang dialami ketika menjadi salah satu orang yang diduga terkait dengan kematian Vina dan Eki. Tanggapan Anda seperti apa ini, Pak? Apakah memang Anda melihat kesaksian ini benar-benar disampaikan dengan sangat benar atau ada yang masih ditutup-tutupin? Kalau orang mencari kebenaran dan punya rasa kemanusiaan dan punya hati nurani, ya pasti dia tersentak dan mengatakan itu benar. Tapi kalau orang ingin cari pembenaran, ya beda ya. Cari kebenaran bahwa orang akan tersentak dengan hal itu. Tapi kalau mencari pembenaran, misalnya, oh tidak mungkin, oh begini, oh begitu. Nah, tapi kalau kita mencari kebenaran, mencari keadilan, supaya yang di dalam itu, yang kita yakini tidak melakukan sesuatu perbuatan, tapi dia menderita dihukum, ya kita harus bersepakat bagaimana untuk yang di dalam dikeluarkan. Jangan main ngotot-ngototan, cari pembenaran, ya percuma ada PK. Jadi keterangan itu sungguh membuat orang ternyuh. Dan itu bukanlah suatu aib ya bagi suatu institusi saya ya, saya Polri ya. Tetapi itu adalah pembelajaran yang sangat bagus. Jangan menganggap itu aib, jangan menganggap orang yang membuka itu benci pada Polri, tetapi yang merusak Polri adalah orang-orang yang menutupi hal itu, menutupi hal-hal kejelekan, menutupi hal-hal yang sungguh menyentuh hati nurani dengan segala macam pembenaran, misalnya wah dia dipukul sesama tahanan, wah gini, wah gitu, ya sudahlah. Sekarang kita sudah pada tua, gitu, nanti kita akan kembali ke akhirat juga. Kita harus meninggalkan yang baik-baik di dunia ini. Apa yang tidak baik, mari kita perbaiki bersama. Gitu. Bersyukurlah ada orang mencintai Polri, mencintai jaksa, mencintai hakim, gitu kan, dengan membuka kekurangan-kekurangannya. Mengapa? Karena mereka merasa memiliki Polri, merasa memiliki jasa, merasa memiliki hakim. Gitu. Iya, Pak Susno, kalau kita melihat dari upaya peninjauan kembali yang diupayakan oleh pihak Saka Tatal dan kuasa hukumnya, padahal sebenarnya Saka Tatal ini kan sudah memiliki kepastian hukum tetap bahwa dia sudah tidak memiliki predikat sebagai atau bebas secara murni begitu Pak. Apa sih Pak perlunya upaya PK dilakukan oleh Saka Tatal ini menurut Anda Pak? Ya inilah kita harus menghargai ya. Walaupun Saka Tatal mungkin bukanlah konglomerat, bukan darah biru, bukan anak pejabat, bukan anak politisi, tapi dia kan memerlukan harga dirinya diakui ya, bahwa dia tidak bersalah, tidak ingin mendapatkan legitimasi sebagai gitu kan, dia ingin dibersihkan namanya. Jadi yang ingin dibersihkan namanya itu bukan hanya pejabat tinggi, bahwa dia menteri, bahwa dia konglomerat berduit banyak, tidak. Oleh karena itu kita harus sadar, tersentaklah kita ini para penegak hukum, bahwa rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan penganggur pun memerlukan harga diri dan minta dihargai, dan minta juga kebenaran dan keadilan berlaku kepada mereka. Kita harus sadar itu. Ya. Oke. Ya, Pak Susno, kalau Anda melihat upaya peninjauan kembali untuk membersihkan nama dari Saka Tatal ini, ada beberapa novum yang akan disampaikan atau yang telah disampaikan, dan ada beberapa saksi dan nanti juga akan ada ahli termasuk Anda yang akan dihadirkan pada hari ini. Menurut Anda, apakah ini cukup kuat untuk dijadikan landasan Saka Tatal menang dalam proses sidang peninjauan kembali hari ini, Pak? Jadi begini ya, kita
jaksa, hakim, kemudian para pengacara di pihak manapun juga. Jangan kita terlalu ribut dengan persyaratan formal dengan apa-apa. Ya. Ingat saja, kita melakukan PK ini untuk apa sih? Ya. Itu saja dulu. Bersepakat nggak kita bahwa kita ingin agar orang tidak bersalah dibebaskan? Kalau kita bersepakat untuk itu, tentunya tidak akan ada pertentangan di pengadilan PK ini. Kita berdiskusi bersama, mendiskusikan apakah Saka ini pelaku atau bukan. Kan gitu aja. Ya. Yang kedua, apakah orang yang di dalam, yang 7 orang itu, terpidana itu pelaku apa bukan? Ya. Kalau bukan, kita harus berdiskusi bersama gimana mengeluarkannya. Masa kita kalah dengan Bapak Profesor Dr. Omar Seno Aji tahun 70-an ya. Dia tidak pakai nopom-nopoman, bahkan PK-PK-an zaman itu enggak ada. Tidak ada sidang-sidangan. Dia hanya mengeluarkan surat keputusan atau penetapan atau apa itu namanya, langsung sengkon dan karta dikeluarkan. Ya. Begitu dong. Masa kita, nah apakah kita di sini berdebat agar orang yang kita katakan tidak bersalah itu dihukum, atau kita berdebat untuk agar pihak masing-masing itu melakukan pembenaran? Saya tidak memihak pada siapapun. Saya tidak memihak kepada hakim, tidak memihak pada jaksa maupun polisi, tidak memihak pada Saka Tatal dan terpidana di dalam. Saya hanya memihak kepada kebenaran dan keadilan. Itu yang kita cari. Jadi jangan kita berdiskusi ditonton oleh rakyat se-Indonesia bahwa kita ngeyel-ngeyelan mempertahankan apa pendapat kita dan saling mengatakan bahwa itu bukan nopom, bahwa itu bukanlah bukti baru, bahwa itu bukan substansi daripada PK. Substansi dari PK adalah menegakkan keadilan. Ya. Agar kalau orang tidak bersalah jangan dibebaskan. Jangan pula kita, wah ini nopomnya udah apa namanya, PK-nya udah lewat waktu, wah ini sudah ada putusan apa itu, garasi presiden. Lah, melenceng. Ingat dong, negara kita Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ya. Itu dan keadilan sosial, dan itu yang harus kita tegak. Soal caranya itu nopom ini mendefinisikan masing-masing, faksi mendefinisikan masing-masing, pertentangan antara putusan kita definisikan, kemudian hakim yang lalai kita definisikan. Lah ini berarti kita ingin berlindung di balik ketidakbenaran, di balik kekeliruan. Baik, baik Pak Susno. Itu dong. Pak Susno, kita tahan terlebih dahulu Pak Susno. Kita nanti akan lanjutkan, tapi akan terhubung dengan Pak Susno Duaji. Pak Susno. Oke. Ya, Pak Susno. Kalau kita melihat dari sidang PK yang diajukan oleh Saka Tatal dan kemudian beberapa waktu yang lalu Peggy Setiawan akhirnya memenangkan pra-peradilannya begitu ya, dan apabila kita sedikit berandai-andai PK yang diajukan oleh Saka Tatal ini kemudian diterima begitu ya. Nah, ini apa konsekuensi hukumnya terhadap 7 terpidana lain yang saat ini masih berada di penjara, Pak Susno? Karena ini kejahatan dilakukan bersama ya. Tentunya kalau satu bebas daripada tuduhan itu dia tidak terlibat, ya semuanya tidak terlibat. Tapi kalau mau formalnya ya PK juga. Tapi mestinya nggak usah PK-PK-an lah kalau kita mencari keadilan. Banyak yang protes sama saya, Susno ini nggak tahu undang-undang, nggak tahu apa-apa. Kalau bagi saya keadilan, kemanusiaan itu adalah yang tertinggi. Undang-undang yang kita buat itu adalah untuk melindungi kemanusiaan dan keadilan. Ya kalau satu ini bebas, semua harus bebas. Masa harus menunggu PK-nya sampai sekian tahun lagi gitu? Aduh. Ya. Mungkin gambar saya sudah kabur karena saya baru turun dari kereta, ini sinar matahari ya. Iya, betul Pak Susno. Ya Pak Susno, kita akan coba kembali nih. Ada narasumber kami, ada Pak Reza Pramudia, kuasa hukum keluarga Vina. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Reza. Pagi Mas, pagi Pak Susno. Iya Pak Reza. Saya sampai Cirebon. Wah siap. Kita makan pal gentong nanti Pak Susno. Ya, tapi gambar saya nggak kelihatan ya karena saya baru turun dari kereta ini. Iya, baik.
kita paham Pak Susno. Kita ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, ini kalau Anda melihat Pak Reza selaku kuasa hukum keluarga Vina, bagaimana Anda melihat perjalanan dari kasus Vina dan Eki ini pada akhirnya beberapa fakta baru terkuak, kemudian ada beberapa pihak yang kemudian mengajukan pra-peradilan, kemudian ada Peggy Setiawan beberapa waktu yang lalu, dan saat ini Saka Tatal sedang mengupayakan peninjauan kembali. Dari sudut pandang Anda sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, tanggapan Anda seperti apa ini, Pak Reza? Ya, jadi kita tetap mengikuti apapun yang terjadi di persidangan. Kita juga akan menghormati apapun nanti keputusannya. Tapi memang sampai saat ini kita masih berpedoman bahwa kepada putusan pengadilan yang sudah inkrah, putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah, yaitu ini semua adalah pembunuhan berencana dan pemerkosaan. Ya, kalau Anda melihat fakta-fakta yang terjadi dan beberapa asumsi yang kemudian beredar bahwa sebenarnya kasus yang terjadi pada Vina dan Eki ini semata-mata adalah kecelakaan murni. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Reza? Ya, memang itu apa namanya bebas-bebas saja kan, tapi nanti akan dibuktikan di pengadilan. Jadi apapun hasil nanti kita tetap pihak keluarga akan legowo menerimanya. Ya, Anda saat ini sudah banyak berkomunikasi begitu ya dengan keluarga Vina. Bagaimana tanggapan keluarga Vina terkait dengan bergulirnya kasus kematian Vina dan Eki ini mengarah kepada dugaan kecelakaan murni begitu. Tanggapan mereka seperti apa? Apakah mereka masih berpegang pada keyakinan mereka bahwa sebenarnya kasus yang menimpa Vina dan Eki ini adalah pembunuhan, Pak Reza? Jadi memang dari awal itu keluarga almarhum itu kan memang melihat dari barang bukti, terutama sepeda motor ya. Sepeda motor saja itu kan sudah terlihat bukan seperti kecelakaan karena hanya goresan sedikit gitu kan. Kalau misalkan itu kecelakaan murni itu pasti kan sudah hancur, apalagi dengan luka-luka, dan di luka-luka juga itu kan bukan luka-luka seperti kecelakaan. Kalau luka-luka kecelakaan itu kan pasti ada yang baret-baret lah, ada yang daging ceceran, darah di mana-mana, tapi kan tidak ada, tapi lebih kepada luka di dalam, tulang-tulang patah, segala macam kan seperti itu. Jadi itu yang menguatkan pihak keluarga itu memang itu pembunuhan, bukan kecelakaan. Ya, sementara itu hingga saat ini memang Saka Tatal sedang mengupayakan PK-nya, dan kemudian Peggy Setiawan memenangkan pra-peradilannya. Jadi mereka dan kesaksian-kesaksian yang menyebutkan bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Kemudian ada konsekuensi tertentu yang nantinya bahwa 7 terpidana lain ini bisa jadi akan bebas begitu ya. Lalu apa upaya yang akan dilakukan keluarga Vina, dan apakah Anda akan nanti juga akan mendampingi keluarga Vina dalam mencari keadilan dan akar dari permasalahan yang menimpa klien Anda atau keluarga dari klien Anda? Jadi memang kita sebagai pihak korban itu kan tidak bisa melakukan upaya apapun. Kita semua sudah kita serahkan ke pihak polisian dan pihak kejaksaan untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Jadi apapun nanti keputusannya, entah itu pembunuhan berencana ataupun kecelakaan tunggal, pasti kita akan terima apabila sudah ada putusan pengadilan yang tetap. Tapi kalau sekarang masih berproses, ya kita masih berpegang teguh kepada putusan pengadilan yang terakhir, yaitu pembunuhan. Jadi masih tetap mengikuti berjalannya persidangan ini. Baik. Bung, dengan kuasa hukum dari keluarga Vina ada Pak Reza Pramudia. Pak Reza, apakah masih mendengar suara saya, Pak Reza? Ya, masih Mas. Iya, Pak Reza, kita tadi sudah mendengar keterangan kawan kami, Camar Handai di sana yang sudah berdiskusi dengan salah satu kuasa hukum dari Saka Tatal. Ada beberapa fakta baru ini bahwa memang rencananya Pak Ibtu Rudiana ini akan hadir begitu ya di sidang PK kali ini. Dan tanggapan Anda seperti apa, Pak Reza, terkait akan hadirnya ini Ibtu Rudiana di sidang PK Saka Tatal? Ya, tanggapan kami sebagai sesama korban ya sangat senang sekali. Jadi nanti kan akan terungkap ada apa sebenarnya sehingga kejadian ini kan
berlarut-larut dan menimbulkan kegaduhan di mana-mana. Karena pada saat 2016 lalu kan memang dari pihak keluarga almarhum Vina itu menyerahkan seluruhnya proses hukum ini kepada Pak Rudiana. Ya. Jadi beliau yang sangat lebih tahu ada apa sebenarnya di kejadian pada saat itu. Ya, ini tadi juga dijelaskan oleh salah satu kuasa dari Saka Tatal bahwa Ibtu Rudiana ini juga terlibat dalam beberapa aksi atau aktivitas intimidasi yang dialami oleh Rinaldi dan Saka Tatal. Tapi tahan dulu Mas Reza, kita akan coba untuk bergabung dengan Kita boleh istirahat dulu ya kali ya. Mantan Kabar Eskrim Bapak Susno Duaji yang hari ini akan menjadi salah satu saksi dalam PK Saka Tatal, dan kita masih terhubung dengan Pak Reza Pramudia, kuasa hukum keluarga Vina. Pak Reza, masih mendengar suara kami, Pak? Iya, Mas. Ya, Pak Reza, kalau Anda melihat dari kondisi saat ini bahwa memang ada beberapa bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanganan kasus kematian Vina dan Eki ini. Apakah ada tanggapan tertentu dari keluarga Vina menyikapi beberapa fakta baru yang muncul ke permukaan ini dan kemudian menjadi salah satu fakta yang diajukan baik dalam kasus pra-peradilannya Peggy Setiawan maupun PK Saka Tatal ini? Jadi memang tanggapan dari pihak keluarga sih, kemarin kita berbincang-bincang setelah kemunculan Pak Rudiana di konferensi pers kami kemarin itu, memang banyak kaget gitu kan. Tapi untuk lebih jauhnya lagi, mereka kan pada saat itu tidak tahu menahu apa yang terjadi setelah peristiwa penangkapan. Jadi kalau misalkan ada penyiksaan segala macam, nanti bisa dikonfirmasi langsung ke pihak Pak Ibtu Rudiana, seperti itu, Mas. Kalau keluarga sendiri melihat runtutan berbagai fakta baru yang kemudian muncul begitu ya, Pak Reza, ini apakah masih ada optimisme terhadap keluarga ini akan terkuak dengan terang benderang sebenarnya apa yang terjadi dengan anggota keluarga mereka yang meninggal, yaitu Vina? Jadi pihak keluarga sih sangat optimis sekali dengan kinerja pihak kepolisian yang saat ini dari Mabes Polri turun langsung, itu mungkin akan bisa membuat semuanya clear, apalagi banyak juga bermunculan saksi-saksi yang mungkin bisa membuat semua ini menjadi jelas gitu kan. Dan juga dari pihak Pak Rudiana juga sudah muncul, jadi kan bisa menambah kesaksian-kesaksian baru yang mungkin ada apa di balik semua ini sehingga semua jadi carut marut gitu. Ya, Mas Reza, apakah ada permintaan begitu ya dari pengadilan begitu terkait dengan PK Saka Tatal? Apakah pihak keluarga ini juga sempat dimintai bagian untuk menjadi bagian dari sidang PK ini yang dilakukan Saka Tatal? Kita masih belum ada permintaan untuk menjadi saksi, tapi kalau misalkan ada permintaan dari pihak pengadilan, insya Allah kita bersedia untuk kooperatif memberikan keterangan-keterangan yang pihak kami ketahui. Kalau Anda saat ini masih membangun hubungan komunikasi yang paling intens dengan siapa saat ini dari keluarga Vina? Karena memang dari awal pihak kuasa hukum itu kan intensnya dengan Mbak Marliana, kakak dari almarhum. Tanggapan dan juga nanti siang juga kan ada kedatangan dari LPSK untuk menindaklanjuti permohonan untuk perlindungan saksi dan korban. Kepada keluarga Vina? Keluarga almarhum Vina, ada 4 orang kalau tidak salah. 4 orang ya. Ini tujuannya sendiri, kenapa minta perlindungan dari LPSK? Apakah memang ada upaya-upaya intimidasi gitu yang diterima oleh keluarga sehingga butuh untuk perlindungan dari LPSK, Mas Reza? Jadi memang pada saat awal pembuatan film itu kan memang ada sedikit intimidasi ya yang diceritakan kakak almarhumah gitu. Misalkan didatangi orang-orang tak dikenal yang bilang jangan diteruskan di film atau segala macam, yang mungkin takut terulang lagi intimidasi serupa semacam itu. Jadi ya kita minta perlindungan dari LPSK. Dan ya alhamdulillah sudah direspon walaupun agak lama ya. Iya. Nah, kalau Anda melihat
kita tarik kembali ke belakang bahwa memang ada upaya-upaya intimidasi begitu ya yang diterima oleh keluarga Vina, dan kemudian fakta-fakta baru terkuak bahwa ada upaya-upaya intimidasi yang juga dilakukan kepada terduga pelaku maupun para terpidana yang saat ini sedang mendekam di penjara. Ada kesaksian Reynaldi, ada kesaksian Saka Tatal. Itu kalau Anda melihat gejala-gejala seperti ini atau fakta-fakta yang sudah ada ini, apakah Anda melihat bahwa terjadi kesalahan prosedur yang sangat mendasar begitu yang terjadi sejak awal ditanganinya kasus kematian Vina dan Eki ini, Mas Reza? Jadi memang kalau kita perhatikan, memang kita tidak mengawal kasus ini dari awal 2016 ya, baru akhir-akhir ini, tapi kita mencermati itu kan banyak kejanggalan dengan BAP yang berubah-ubah, dan juga terakhir itu yang hilangnya 3 terduga DPO dan 2 yang dianggap fiktif, terus juga yang Peggy Setiawan ternyata bukan, itu kan kejanggalan yang luar biasa menurut kami. Jadi apapun itu ya, karena kita dari pihak korban tidak bisa berbuat apa-apa, kita tetap mengawal kasus ini, mencermati, dan memberi masukan-masukan yang positif untuk biar kasus ini segera terungkap. Apa penyebabnya bisa selama 8 tahun ini tidak ada kejelasan. Iya, Mas Reza, tadi Anda menyebut bahwa ada beberapa informasi-informasi yang bisa disampaikan untuk memperjelas secara terang benderang dari kasus yang menimpa kasus Vina dan Eki ini. Informasi apa, Mas Reza, yang dari pengamatan Anda yang sampai saat ini masih belum muncul ke permukaan untuk menjadi fakta baru dari sudut pandang keluarga Vina? Jadi informasi-informasi, kalau sekarang itu kan yang dimunculkan narasi itu kan adalah kecelakaan tunggal ya. Betul. Dan kalau kita pihak keluarga itu kan beranggapan ini tetap dari pembunuhan. Iya. Jadi memang kenapa informasi-informasi yang mungkin belum keluar ya, kemungkinan besar pada saat memandikan jenazah itu kan banyak kejanggalan-kejanggalan di situ, terus juga dari mulai bukti-bukti motor yang memang dilihat langsung, bukan yang seperti tampak di foto, atau banyak lah itu nanti yang bisa dikemukakan apabila nanti pihak keluarga almarhum menjadi saksi di persidangan. Iya, menarik salah satunya adalah tadi keterangan Ibu Titin ya di awal informasi yang disampaikan kepada rekan kami Camar Hayanda bahwa Ibu Titin melihat adanya kejanggalan gitu yang pada akhirnya menuntun pada fakta bahwa saat itu Vina sedang menstruasi begitu ya, dan dugaan kuat bahwa memang tidak ada kasus pemerkosaan seperti itu. Nah, apakah itu juga diketahui oleh pihak keluarga Vina? Iya. Jadi memang pada saat itu yang memandikan itu ada beberapa orang wanita dewasa, diantaranya neneknya gitu kan. Dan mereka itu kan beranggapan, mereka juga pasti kan menstruasi dong, dan tahu namanya menstruasi itu seperti apa, bentuknya seperti apa, dan juga kalau sudah meninggal itu kan pasti tidak terus-menerus begitu kan menstruasinya, dan juga ada banyak cairan, sperma di situ. Kalau pelakunya satu orang, kemungkinan kan tidak mungkin karena begitu banyak cairan yang dikeluarkan pada waktu itu, kesaksian dari yang memandikan jenazah di situ juga kita heran kenapa bisa jadi dibilang menstruasi gitu. Jadi itu banyak yang memang tidak sesuai dengan apa yang pihak keluarga saksikan. Artinya banyak juga ketidaksesuaian begitu ya antara yang disaksikan oleh keluarga korban dalam berbagai kesempatan bersentuhan langsung dengan jenazah Vina pasca meninggalnya Vina, dengan apa yang disampaikan oleh beberapa kesaksian atau bukti yang dikumpulkan pada saat PK ini ya, Mas Reza? Iya, karena kan pihak keluarga pada saat itu yang bersentuhan langsung dengan jenazah, jadi lebih mengetahui itu pembunuhan atau laka lantas tunggal, yang kalau kecelakaan itu kan dagingnya sobek-sobek, kulitnya baret-baret di mana-mana, atau yang sampai parah. Tapi ini kan
tidak, badan juga masih bersih segala macam, bukan seperti ada kecelakaan di situ, dan juga banyak patah tulang, ada yang remuk, itu kan bukan seperti luka kecelakaan gitu. Iya. Jadi dari pihak keluarga yang tidak mengerti mengerti hukum atau mengerti bahasa tubuh gitu, itu kan juga sudah sangat paham kalau ini bukan kecelakaan. Baik. Baik Mas Reza, kita tahan terlebih dahulu Mas Reza, kita nanti akan kembali berdiskusi dengan Anda. Sesaat lagi pemirsa, kami masih akan kembali setelah jeda berikut ini.